Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaya SPD dari SMK Jogja Bakti Jombang, ya, calon JGP angkatan 10 kelas 2 604. Ya. Tujuan aksi nyata kali ini adalah untuk menjelaskan tentang konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, ya, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi nanti kita akan coba memaparkan semuanya itu satu persatu, ya, satu persatu. Sehingga nanti harapannya bisa diterapkan di sekolah, ya, minimal di kelasnya seperti kalau di kelas. Yang pertama adalah paradigma perubahan, ya. Sebelum saya melanjut ke paradigma perubahan ini, ada satu contoh, ya. Ada anak kecil memegang mainan, ya, terus ada temannya yang meminta mainan tersebut. Ini kan sering terjadi, ya. Kalau kita lihat anak kecil-kecil itu kalau pas mainan itu royoan, bahasa kasar royoan. Akhirnya apa? Ada yang anak kecil itu memberikan, ada yang tidak mau memberikan, pokoknya mau pegang, diroyok juga tidak mau. Nah ini, ya. Jadi kenapa anak yang membawa mainan itu tidak mau memberikan kepada temannya, ya, begitu. Jadi anak tersebut, ya, anak tersebut yang memegang mainan adalah anak yang memegang kontrol, ya, yang memegang kontrol. Jadi anaknya yang berkeinginan, jika tidak ingin mainannya dikebut. Nah, itu, ya, ini biasa terjadi di kehidupan sehari-hari, ya. Nanti itu masuk ke dalam teori kontrol, ya, teori kontrol yang punya dengan kebutuhan dasar manusia, ya. Menurut Dr. William Glasser, ya, dalam kontrol teori yang kemudian dikembangkan dengan case teori, nah ini untuk meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol, ya. Jadi ada 3 ilusi dalam kontrol sebenarnya. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah ini, jadi walaupun kita sebagai guru, ya, kalau kita meminta sesuatu atau menginstruksikan kepada murid, kalau muridnya tidak mau, ya tidak bisa dilaksanakan. Itu, ya. Nah, ini miskonsepsi, ya, namanya ilusi, ya. Jadi masing-masing itu bisa mengontrol dirinya sendiri, ya, bisa mengontrol dirinya sendiri. Itu, ya. Yang kedua, ilusi penguatan positif, ya. Nanti kalau tidak paham, nanti ada sesi tanya jawab, ya. Jadi yang kedua, ilusi penguatan positif. Penguatan positif atau tujuan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, yang kedua, ya, ilusi penguatan positif. Jadi bagaimana caranya supaya murid itu tertarik atau mau kita kontrol. Nah, itu, ya, ini yang jadi, ya, kalau yang tadi itu, ya, ilusi guru mengontrol murid, tidak semua murid mau dikontrol. Nah, kalau yang kedua ini penguatan positif, memberikan pemahaman, melakukan usaha agar murid bisa dikontrol. Itu, ya. Yang ketiga, ilusi kritik menguatkan karakter. Nah, ini, ya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada aktivitas gagal. Kayak kita kalau pas memberikan wejangan ke murid tapi dalam bentuk negatifnya, akhirnya apa?
murid itu merasa salah. Ya itu, ini dari dia gagal, itu identitasnya gagal. Akhirnya dia merasa salah. Nah ini caranya mengontrol murid, ya mengontrol murid dengan apa? Karakter, ya dengan cara kritik menguatkan karakter. Nah itu, ya. Jadi 3 ilusi ini menurut Dr. William Glasser ya adalah kontrol teori atau just teori. Ini yang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari. Ya. Nah ini kalau kita ingin ada perubahan, ya. Jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Makanya coba diri kita dulu ya, yang dirubah dalam pribadi kita sebagai guru ya, kita ubah dulu. Namun bila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita ya. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah ini, jadi di Islam sudah dijelaskan bahwa Allah itu akan mengubah seseorang kalau seseorang itu mau merubah dirinya sendiri. Nah seperti itu ya, ini sama ya. Jadi paradigma sama. Maka di dunia pendidikan ya, kita harus bisa merubah paradigma kita yang dulu ya, dirubah menjadi paradigma yang sekarang, yaitu budaya positif ya. Jadi di sini kalau saya amati ya, setiap guru itu sebisa mungkin cara berpikirnya adalah asset based thinking ya, berpikir secara positif. Jadi terhadap siswa itu segala sesuatunya dipikir secara positif dulu, tidak dipikir negatifnya dulu, tapi dipikir positifnya dulu. Misalnya ada siswa melakukan kesalahan, itu tidak langsung dipunishment atau diinterogasi, tapi dipikir positifnya. Oh, kenapa dia melakukan itu? Kalau biasanya kita kan enggak, begitu ada anak salah dilaporkan, ya merokok, cino, nah itu. Tapi kita tidak langsung berpikir, kenapa hari ini kok merokok? Kenapa kok harus merokok sekarang? Kok tidak nanti? Nah, kenapa kok dia milih di kamar mandi? Kok tidak di dalam kelas? Nah itu yang asset based thinking, berpikir positif dulu. Dari situ nanti kalau kita sudah bisa asset based thinking, baru kita bisa mengontrol diri kita dan mengontrol sesuatu tersebut. Sehingga yang namanya emosi sesaat itu tidak muncul sesaat, ya tidak langsung muncul. Kalau dulu kan enak dulu ya, dulu salah langsung tablok gitu ya. Kalau sekarang tidak boleh. Nah, makanya bedanya di situ. Kalau dulu dengan sekarang ada asset based thinking, ada paradigma perubahan. Harus kita ubah ya, bagaimana caranya mengontrol murid itu ya. Disiplin, pernah dengar disiplin? Kalau biasanya di kedua jalan disiplin itu kita hubungkan dengan apa? Tata tertib, ya tata tertib, ya. Terus dengan hukuman, ya kalau nggak disiplin kena peraturan dihukum gitu ya. Jadi secara terlintas ya, kebanyakan orang berkata disebut dengan tata tertib, teratur ya, dan kepatuhan pada peraturan ya, dan juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal berbeda ya. Arti disiplin sini sebenarnya disiplin itu tidak seperti itu ya, jadi berbeda ya. Ya ini makanya kita harus belajar yang namanya disiplin positif ya, disiplin positif. Jadi belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman ya, tidak digunakan apa hukuman atau alternatif terakhir ya,
bila tidak dibenar sama sekali. Ya. Jadi makanya dalam pada saat kita memberi pengarahan ke siswa seperti kemarin ya, sudah saya sampaikan ke siswa bahwasanya disiplin itu tidak harus dengan kekerasan ya. Disiplin itu dilakukan tidak harus menunggu dibentak, tidak harus menunggu disuruh ya. Ini kalau kita sudah terbiasa disiplin positif, maka disiplin itu kan terbentuk sendiri karena kita sudah menyadarinya gitu. Nah ini yang perlu ditanamkan ke siswa, bagaimana bersikap atau melakukan disiplin positif itu ya, tanpa dengan adanya kekerasan atau dibentak ya, dibentak terus dihitungi ya. Nah ini yang perlu kita jadikan anak-anak dulu supaya anak-anak betul-betul paham arti disiplin yang sesungguhnya itu. Ini yang sering belum dijelaskan ke anak-anak. Kamu harus disiplin tepat waktu, tapi arti disiplin tidak dijelaskan ke anak-anak. Disiplin itu apa? Ini ya. Jadi melaksanakan segala sesuatu ya berdasarkan kesalahan sesuai aturan itu. Makanya kadang ada itu yang melakukan sesuatu terpaksa, dipaksa ya, terpaksa dipaksa. Kenapa kok merasa dipaksa? Karena dituntut. Tetapi kalau kita sudah punya kesadaran, oh ini harus saya lakukan, oh ini memang tugas saya, maka yang namanya paksaan tidak akan muncul. Itu sama dengan kita guru-guru ya. Kalau guru-guru itu ngerti arti disiplin yang sesungguhnya, maka yang namanya disuruh itu tidak ada. Kalau sudah jadwalnya ngajar jam 6.45 ya sudah 6.45 sudah di dalam kelas, karena sudah sadar ini tugas saya, ini jam pertama saya harus berangkat. Ini namanya disiplin positif. Tidak nunggu kepala sekolah orang tua, ayo jam pertama bayar soko, tidak usah ya. Ini kalau kita sudah paham disiplin positif sudah jalan ya. Akhirnya apa? Kalau disiplin positif sudah berjalan ya, ini orang lain akan menilai dengan sendirinya bahwasanya si Pak A, Pak B itu loyalitasnya tinggi ya, kinerjanya bagus. Nah ini karena yang bisa menilai diri kita adalah orang lain, bukan kita. Nah ini yang paling penting ya. Makanya sebelum kita mengontrol murid kita ya, menerapkan disiplin pada murid kita harus bisa mengubah diri kita dulu sebagai guru. Kita ubah diri kita, paradigma kita ya, bahwasanya disiplin itu tidak ada hubungannya dengan menghukum. Ini ya. Jadi nanti ada caranya bagaimana meyakinkan atau menyadarkan siswa akan kesalahan yang dibuatnya itu, sehingga anak itu akan merasa menerima ya, menerima kesalahannya dan tidak merasa jengkel atau mangkel itu ya. Oke. Nilainya dipastikan universal ya. Jadi nilai kebajikan ini hubungannya dengan profil pelajar Pancasila ya. Nilai kebajikan universal sebenarnya tujuan pendidikan di Indonesia itu arahnya adalah ke profil pelajar Pancasila, nggak kemana-mana ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu guru kalau membuat visi pribadi ya, membuat visi pribadi arahnya ke sana, ke komponen profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya, 6 komponen. Nah ini jadi profil pelajar Pancasila dalam komponen yang pertama, beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah ini dulu waktu kurikulum PK pertama, P5 itu bisa
ada wakil kelima sendiri ya? Ya, ada wakil kelima sendiri, ada gurunya sendiri. Nah ini, itu pada awal itu memang tujuannya adalah untuk menjelaskan, ya, menerangkan, mengajak siswa bahwasanya program pemerintah membentuk karakter siswa adalah program profil pelajar Pancasila, sehingga ada gurunya untuk menjelaskan apa itu profil pelajar Pancasila. Di tahun berikutnya profil pelajar Pancasila itu digabung ke mapel masing-masing. Setiap mapel ada profil pelajar Pancasila. Apa maksudnya? Ya itu maksudnya. Tujuannya adalah setiap mapel, setiap pelajaran itu nanti mengajak siswa untuk terbentuknya karakter profil pelajar Pancasila. Contoh, beriman utama kepada Yang Maha Esa dan berhak mulia. Maka di setiap mapel, ya, apa kegiatan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan perintah tadi? Misalnya apa? Berdoa sebelum mulai. Nah ini, terus membiasakan berkata atau mengucapkan kata-kata yang baik dan sopan, ya, membiasakan izin, membiasakan izin kepada bapak ibu guru jika ada keperluan di luar kelas. Nah ini yang diterapkan langsung ke masing-masing mapel, ya. Jadi ada 6: perintah, mandiri, benar kritis, berbeda tunggal, beban, bergotong-royong, dan kreatif. Ini masing-masing mapel. Sehingga apa? Semua guru, semua mapel tujuannya ke sana, pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi boleh, misalnya saya guru teknik, ya, saya mengambil satu komponen saja, mandiri, boleh. Di dalam pelajaran saya menerapkan mandiri. Saya membuat kegiatan-kegiatan praktek yang dipakai untuk melatih anak supaya bisa mandiri. Ini saya terapkan. Saya membuat jobsit, saya membuat tugas, ya, membuat pertanyaan pemantik, ya, itu arahnya ke supaya anak-anak itu mandiri. Ini bisa saya terapkan. Setelah itu pada saat mengerjakan juga saya beri alur, ya, alur yang mana alur tersebut juga membentuk karakternya lain. Contohnya tadi, sebelum Anda mengerjakan tugas ini silakan berdoa terlebih dahulu. Nah itu, sehingga apa? 6 komponen ini dalam satu kegiatan itu terlaksana semua. Nah, kalau siswa kita sudah terbiasa melaksanakan itu semua, akhirnya apa? Siswa kita paham, ya, karakter Pancasila itu akan terbentuk secara alami, tidak dipaksa. Jadi betul-betul alami. Pak ini misalnya bahasa Indonesia, mereka akan sadar, membayai setiap mau mengerjakan mesti disuruh berdoa, semua guru. Akhirnya apa? Di rumah akan terbawa, setiap mau melakukan apa-apa mesti berdoa. Tuh, mau makan berdoa dulu, ya, mau lihat TV berdoa dulu, mau tidur berdoa. Itu. Nah ini, ya, terus bernalar kritis, ya, bernalar kritis. Kalau anak-anak sudah terbiasa bernalar kritis, jika dia mendapati sebuah masalah di luar, maka bernalar kritisnya akan muncul, akan keluar, ya, dia akan masuk berpikir kritis, apa yang terjadi, bagaimana cara menyelesaikannya. Siapa anak kita bisa dalam bahasa Jawa itu cekatan, cak-cek, ya, cekatan, cak-cek, cepat, gitu, ya. Jadi ini makanya di kurikulum PK yang kedua, profil pelajar Pancasila itu melekat pada masing-masing mapel, ya. Oke. Jadi sebenarnya tujuan dari disin
positif ya. Di sini positif itu membentuk siswa ya supaya jujur ya, berkarakter, disiplin, santun, baik. Jadi tujuan disiplin positif sebenarnya itu ya. Tapi kurang perlu diamati lagi adalah paradigma berubahnya dulu. Kita harus merubah dulu diri kita sebagai guru, merubah dari pola yang lama menjadi pola yang sekarang dan paradigma baru. Sehingga disiplin itu tidak ada hubungannya dengan hukuman, tidak identik dengan menghukum ya. Tidak sesuai peraturan dihukum, tidak sesuai dihukumkan ya. Ini motivasi ya, teori motivasi ya. Tadi agak paham ya. Jadi disiplin positif tujuannya adalah untuk membawa murid menjadi anak yang jujur, santun ya, mengarah pada profil pelajar Pancasila, membentuk karakter yang ada di 6 komponen profil pelajar Pancasila. Tapi nanti kalau buat visi jangan disebut membentuk siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya jenengan paham, tapi yang begitu dibaca orang tua Bali, visi guru fisika, kemudian orang tua tanya, profil pelajar Pancasila itu. Maka disebutkan membentuk siswa yang berintak, kreatif, berpikir global, ya, mandiri dan bernalar kritis. Nah itu disebutkan, ya. Di visi sekolah juga sama, harus disebutkan. Tidak boleh ditulis membentuk karakter seperti profil pelajar Pancasila, tak boleh. Harus betul-betul ditunjukkan komponennya itu. Ya. Teori motivasi, ya. Jadi ini teori motivasi. 3 motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi belum sih. Motivasi itu semangat, dorongan, plus motivasi. Saya termotivasi. Saya terdorong, ya, terpengaruh, ya. Ini motivasi manusia, ya. Jadi yang pertama motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, melakukan disiplin supaya tidak kena hukum. Nah ini yang sering terjadi di anak-anak, ya. Belajar disiplin tapi tujuannya satu, tidak kena hukum. Lah contoh belajar datang tepat waktu, ya, ditanya kenapa kamu kok lari-lari terburu-buru, mau terlambat Pak, per 1 menit nanti dihukum. Lah contoh seperti itu, ya. Mau dihukum nanti. Nah ini berarti apa? Termasuk teori motivasi, ya. Dia melakukan disiplin, ya, yang tadi karena tidak ingin dihukum, menghindari ketidaknyamanan. Karena kalau dihukum itu tidak nyaman, ya. Terus Melayu telat, wah, setelah 1 menit tidak hukum, ya. Ini akhirnya tidak nyaman, ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau kebahagiaan dari orang lain. Nah ini motivasi juga, ya. Kita melakukan sesuatu karena ingin sesuatu. Ya ini, ya. Ini juga sering muncul dari dalam diri kita, ya. Karena ingin. Ya itu yang ketiga. Kalau yang yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, sih untuk dilem. Nah, tapi kalau yang kedua ini untuk dapat imbalan oleh sang, oleh sepuluh. Ya contoh misalnya, ya, ada yang ingin membantu saya mengerjakan laporan, saya wah ini bukan mah oleh duit lah, seperti itu, ini kan mah oleh duit gitu.
Ya, jadi seperti itu. Ini karena ingin mendapat imbalan itu, ya. Jadi yang ketiga, nah yang ketiga ini tadi dilem, iya, motivasi untuk mendapatkan kepercayaan, ya. Apa untuk mendapatkan kepercayaan? Bojo kasaran nih, salah satu motivasi apa? Nek bojo Jawa. Kalau kita berpikir negatif tinggi, bojo Jawa ngakok lah. Termasuk motivasi nggak itu? Ya. Iya. Kenapa? Karena kita membantu, tapi dengan harapan apa? Supaya kita juga dipercaya berlebihan, itu dipercaya, mendapatkan kepercayaan penuh, itu, ya, itu teori motivasi, ya, ini, tapi ya jangan dilakukan, ya, karena bedanya ini ya, bedanya nomor 3 dengan ngatur. Kalau ngatur itu negatif, ya, kalau ngatur itu tidak akan memperhatikan kondisi orang lain, ini. Koncoku soro, koncoku enak, koncoku murid-murid, ngurus. Ini nanti dengan bisa membedakan antara bahasa kasar ngatok dengan teori motivasi nomor 3. Ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ya. Kalau kita sungguhan, motivasinya adalah biar orang lain percaya kepada kita, ya, dengan nilai yang sudah kita kerjakan. Tapi kalau ada segala usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi atasan agar percaya terhadap kita tanpa menghiraukan kondisi lingkungan, ya. Jadi kaki ke pojok aku ini sebenarnya aku maju, saya maju bisa aku oh salah tak maju itu, ya, tak kilometer pojok. Nah ini makanya kalau kita sudah bisa paham teori motivasi, mana kita sebagai guru motivasi kita tidak nomor berapa. Nah ini maka kita perlu tata lagi, ya, kita perlu tata lagi. Apakah kita mengajar itu biar tidak ditegur kepala sekolah? Aku tak udah belum telur jika dari kepala sekolah ada yang begitu lah, ada yang tak lagi aja lagi kopi ini, ya, itu nomor 2, ya, nomor 2 ciro tepas akal maksudnya, ya, agak masuk akal, ya, itu juga teori motivasi, jangan lupa itu juga termasuk teori motivasi. Yang ketiga, nah ini menjadi orang yang mereka inginkan. Nah ini kita melakukan sesuatu apa supaya kita diinginkan oleh murid. Kalau nomor 3, kalau kita nggak adil di kelas, murid akan bertanya, Pak, itu budi Pak, betul ketinggalan. Nah ini yang, nah nomor 3 ini yang kalau kita bisa memotivasi diri kita sampai ke nomor 3, ya, murid kita betul menginginkan kita, percaya dengan kita, ini berarti kita bisa katakan guru sejati, ya. Jadi nanti tinggal lihat kalau kita jalan di kelas, misalnya kita jalan di kelas jam kosong, gitu ya, berarti siapa? Pak Arthur, Pak, orang yang nggak tahu, ya berarti secara motivasi anak tersebut tidak termotivasi sama sekali dengan Pak Arthur. Gitu. Tapi kalau sudah pasti siapa? Pak, kemana Bapak? Nggak tahu. Kayak Bapak. Oh ya kalau nggak, Pak nggak tuh, besar. Contoh, kan kadang-kadang dong, kelas kalau sudah senang dengan gurunya, ya, kalau gurunya nggak lewat, ditanya, masuk nggak mau ulang, gak lewat, Pak.
nggak ketemu Pak ini, dan makanya kok nggak lewat sama sekali. Wah, betul. Agar itu orang tersebut sudah bisa melakukan motivasi di kelas tersebut. Ini, ya. Ya, hukuman dan penghargaan. Nah ini kalau dulu saya suka menghukum, maksudnya hukuman seperti ini bedanya. Ya, hukuman itu sesuatu yang kita lakukan tanpa adanya kesepakatan, dan arahnya hanya satu arah, ke siswa, bukan siswa ke guru atau sebaliknya guru ke siswa. Ya, tapi kalau konsekuensi itu dua, ya, guru ke siswa, siswa ke guru. Nah ini, jadi kalau dulu kan menghukum itu ya ada fisik, ya, yang jelas dulu fisik ya kalau menghukum. Lari, ya, kaplok, ya dulu seperti itu. Nah ini. Itu hukuman, tapi paham ya hukuman itu apa ya? Nah, jadi kalau hukuman itu lebih mengarah ke satu arah, ya. Nah, sedangkan penghargaan, nah ini penghargaan, ya, penghargaan itu sebuah motivasi, ya, memberi sebuah motivasi yang bisa diberikan, tapi sifatnya hanya sementara, tidak selamanya. Ya, jangan lupa kalau kita sering memberikan penghargaan, nanti ada namanya efek dari penghargaan. Ya, penghargaan itu tidak selamanya bagus, gitu maksudnya. Contoh, misalnya contoh. Nah, ini contoh. Tadi yang suku ngaji di rumah siapa? Dapat uang. Misalnya di guru aja ya, di guru, ya, bapak ibu guru, yang datangnya lebih awal. Dihitung siapa yang datangnya lebih awal, setiap hari jumlahnya paling banyak, Pak A dapat bonus. Ya, padahal Pak A itu awalnya datangnya 6.15, ya 6.15. Besoknya bulan depannya karena 6.15 dan teman-temannya datangnya itu 6.45, ya 6.700. Pak A berangkatnya jam 6.30 karena masih mengawali lainnya. Aku tuh kalau jam 30 aku teko dari 6.15 menjadi 6.30. Yang bulan depan yang berangkatnya duluan Pak A lagi dapat lagi, tapi dapat penghargaan, tapi kualitasnya menurun. Nah ini dapat penghargaan tapi kualitasnya menurun. Ya. Ini makanya memberi penghargaan, ya, yang dilaksanakan secara terus-menerus itu bisa menurunkan kualitas, ya, bisa menurunkan kualitas. Makanya kalau kita memberi penghargaan jangan secara terus-menerus. Ya. Ada kalanya beda waktu, ya, terus beda mode, ya. Kalau kemarin yang dihitung dari nilai, besok yang dihitung dari kehadiran, besok yang dihitung dari lainnya, tidak menuntut satu poin diberi penghargaan terus. Itu, ya. Oke, tadi berupa hukuman dan penghargaan. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia ini, Bapak Ibu harus paham dengan ini. Ya, kebutuhan dasar manusia sebenarnya itu ada berapa? Ada 5. Ya, ini nanti hubungannya dengan siswa dan guru. Terus ada hubungannya bagaimana cara menangani siswa. Kenapa siswa itu kok melakukan itu? Kenapa siswa kok melakukan ini? Karena hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup.
jelas setiap manusia ingin bertahan hidup. Ya, ini contohnya apa? Proyek beras raskin. Nah, karena apa? Karena ingin kebutuhan bertahan hidup. Ya, ini salah satunya. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan diterima. Nah, ini jangan lupa. Kasih sayang itu juga diperlukan. Ya, juga diperlukan. Ini. Contohnya gimana? Bina. Bukan bina. Ya, contohnya apa? Anak. Kita kan pernah punya kasus anak yang membuat ulah karena orang tuanya broken home. Lah ini jangan dijenis jangan cari latar belakangnya. Kenapa dia berbuat seperti ini? Pokoknya ini tidak perhatian, tidak perhatian wali kelas ya. Bolos, harus ternyata apa? Kebutuhan dasarnya kasih sayang tidak terpenuhi. Ini akhirnya apa? Salah satu solusinya kita berupaya memberikan pengganti kasih sayang. Anaknya kita panggil, kita ajak omong, diopeni, berdiri dicalon, ditakoni. Akhirnya wah, kita seolah-olah sebagai pengganti orang tua. Ini kalau dia sudah paham kebutuhan dasar rasa kasih terpenuhi, Jawa akan berubah. Ini ya, makanya jadi guru, dia jadi guru, ada yang jadi teman, ada jadi orang tua, harus bisa. Begitu ada situasi seperti ini, dari 5 kebutuhan dasarnya apa yang belum dia terpenuhi, dia akan berulang. Sama dengan kita, sama dengan gurunya. Kalau kebutuhan dasar bertahan hidup tidak terpenuhi, wah, mungkin nyantor. Ya, operator ini jadi bekas gak jadi cair. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup. Hubungannya dengan kebutuhan bertahan hidup. Lu bayaran lah kok gak ngeluting-ngeluting. Wis kali malas kok mundur mari. Piye? Gimana piye? Nah, ini hubungannya dengan kebutuhan dasar. Ya. Yang ketiga, kebutuhan dasar. Ini setiap manusia pasti ya, keinginan untuk hidup bebas itu ada. Ya. Tetapi tetap ya semuanya ada aturan dan batasannya. Nah, kebutuhan kesenangan. Ya. Jadi kalau di kelas kadang-kadang anaknya bermain sendiri. Wah, nerangno kancane lain-lainnya sudah antum, dengarkan ada satu anak yang nyanyi bermuter ya, gua ada konsonnya jadi lebih darono nyanyi jangan. Nah, ini jangan langsung di kasih. Oh, apa lo? Nah kalau kamu nyanyi terus gak mendengarkan gurunya, jangan panggil sini mas, ya, setelah karaoke. Kamu suka lagu apa? Aku memandani jadi wih. Nah, sini. Berhenti dulu nggak apa-apa. Pelajaran berhenti dulu nggak apa-apa. Ya, setelah karaoke permata jadi wih. Sudah, kamu nyanyi dulu. Sudah nyanyi dia, bukan kelas. Seneng toh? Iya. Karena kebutuhan dasar kesenangannya tersalurkan. Nyawanya bicara sudah enak nyanyinya, teman-teman kasih plus. Oke sudah, kalau gitu sekarang kita lanjutkan pelajarannya. Iya, nyanyi sudah selesai. Dulu pasti duduk. Anaknya mesti anteng guys. Soalnya apa? Keinginan itu bernyanyinya sudah terpenuhi. Ini besok mau pelajaran lagi maju diisi. Bu nyanyi dulu. Tidak apa-apa, nyanyi dulu, boleh. Ya, kita turuti dulu. Boleh, ayo nyanyi. Yang penting kan tidak mengganggu aktivitas belajar di sana. Ayo dulu. Nah, seperti tadi, ayat dipanggil, tanya, suka nyanyi juga, pengen nyanyi dulu. Nah ini bukan untuk mengganggu proses pembelajaran, ya.
tapi untuk mengontrol dan mengkondisikan kelas, salah satunya. Ya. Terus kebutuhan penguasaan. Nah ini penguasaan, ya. Penguasaan itu ingin apa? Ingin memiliki semuanya, ingin merasa dipuji, ingin merasa diunggulkan. Nah, itu penguasaan. Ya, contoh misalnya saya bisa mengerjakan nomor 1 sampai 10. Nah, ini bisa atau kelihatan harus iso. Ya, aku sini so. Lah itu termasuk kebutuhan penguasaan. Ya, terus ini kancane. Oh, situ loh, cerita. Ya, cerita. Aku kok sinau mana kan? Kok sinau bakwa. Wah, itu salah satu bentuk kebutuhan penguasaan. Dia ingin siapa? Disanjung, ya dijemuapi, lah itu. Dijemuapi, ya. Nah itu, nah ini penguasaan itu ingin disanjung, ingin dipuji, ya. Kan ada orang seperti itu, ya. Ada ya. Melakukan sesuatu karena ingin dipuji atau ingin menunjukkan apa yang dia ada kehebatan dia, ya menunjukkan kehebatan seperti tadi. Oh, juga cerita, cerita, ayo sangkulu. Nah, itu kebutuhan penguasaan. Ya, makanya ngenyek konco, bully konco, tapi dengan cara membedakan itu termasuk kebutuhan penguasaan. Ya itu kan juga dibutuhkan. Ya, sesekali kan dibutuhkan, tapi kadang tidak dibutuhkan. Ya, itu. Jadi kalau kita menghadapi orang, ya kita menghadapi orang, kita lihat orangnya dulu. Orang ini kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi yang mana. Ini sangat penting. Dengan tahu kebutuhan dasar manusia ini, ya kalau kita terapkan dengan melihat, ya mengontrol murid kita. Jika ada murid kita yang berbuat sesuatu, ya maka kita harus hubungan dengan ini. Anak ini kok melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan teman-temannya, kok tidak sama sendiri, kenapa temannya anteng, manut, mendengarkan semua ini kok mekai, ya mekai. Tugas kerjakan, kerjakan, semuanya sama. Ternyata ada satu. Oh, ternyata anak ini pengen dihampiri, pengen diberi rasa kasih sayang. Itu misalnya di parah, ada mas, kenapa ada masalah, anaknya merasa diperhatikan, akhirnya mau berubah, semula akhirnya nah seperti itu. Ini biasanya terjadi di anak SD, anak TK, nah itu ya harus penuh dengan rasa kasih sayang. Ya, ini ya. Jadi paham kebutuhan dasar manusia ini harus paham. Nah, bisa diterapkan di kelas nanti. Ya, diterapkan di kelas mana murid kita yang dari 5 kebutuhan dasar ini belum terpenuhi sehingga melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Ini ada hubungannya. Nah, kalau kita sudah tahu ini, maka kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan siswa langsung dengan cara menjas nakal kurang ajar. Ya, dipanggil dulu. Ya, panggil dulu, ditanya, ditelaah ini dari 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dia apa. Gitu. Nanti kalau kita sudah tahu, oh hari ini kepingin dikasih saya, karena saya kurang kasih saya, dan cara juga. Ya. Oh hari ini lesu ternyata. Mau kan? Oh ya. Oh hari kata-kata ini mobil mobil campur, calon. Oh terus kemarin mobil campur, parah. Bawa sama sekarang ini, lesu gitu. Panggil, kenapa? Kamu lapar? Iya Pak, cara kantin. Bilang kan, jangan makan di rumah dia omongan. Ini mana lesu cuma mau bilang aja ke saya, tidak apa-apa. Kan
nasi. Daripada kamu ngambil menunya temanmu, ngambil permennya temanmu, sudah ya izin, fotonya dilempar, tak sopan. Bilang aja, meneh sampai liwat lesu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu. Kalau dia misalnya tiap hari tidak pernah sarapan, lah kita kalau misalnya ingin memberikan kebutuhan dasar rasa kasih sayang kepada dia, kita tidak usah sarapan di rumah, kita makan deh. Begitu datang, kamu nggak izin, ayo makan, seneng deh. Karena kebutuhan bertahan hidupnya dia terpenuhi, akhirnya apa? Manut sama jenengan. Akhirnya manut. Kenapa? Karena kebutuhan bertahan hidupnya terpenuhi. Itu. Nah, ini salah satu cara supaya mulut kita bisa berubah. Ya, penting ini. Ya. Nah, ya. Nah, ini posisi kontrol. Ya, posisi kontrol seorang guru. Ya, ini yang biasa kita lakukan setiap hari, ya. Kontrol sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai buat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, posisi kontrol sebagai manajer. Ya, dari 5 kontrol ini, ya, ada yang bisa kita lihat dari gaya bahasa. Dari gaya bahasa itu sudah berubah posisi kontrol itu. Ya, dari cara berbicara itu kita bisa merubah posisi kontrol kita. Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Ya, contoh. Ya, anak terlambat. Silakan. Allah. Jangan ada yang keras. Kamu sini. Ayo, bisa. Nah, itu berarti kita posisi kontrol sebagai penghukum. Tapi kalau kita, Mas, sini. Nah, ya bukan ditanya. Kenapa terlambat? Gitu terlambatnya karena ini, karena tadi belum sarapan dulu. Oh iya, ayo wes. Tahu nggak kalau terlambat itu salah? Tahu kan? Bisa jangan lagi, ya. Jangan lagi, upayakan kalau memang tidak nuntut untuk sarapan, beli dibawa ke sekolah supaya tidak terlambat lagi. Oh ya Pak, Pak. Nah, itu sebagai manajer. Jadi dari bahasa. Ya, dari bahasa. Ya. Terus kalau kita membuat rasa bersalah, kamu terlambat. Tahu nggak? Kamu kalau terlambat itu tidak boleh. Tapi dengan bahasa yang agak tinggi dan menyindir. Mesti nggak kamu? Nah, itu sudah membuat siswa itu merasa bersalah. Nah, itu Pak. Iya Pak. Nah, itu langsung merasa bersalah siswa. Nah, saya malu sama kamu. Tiap hari terlambat. Ya, misalnya yang jaga piket di depan wali kelasnya, kamu kelas saya. Malu saya jadi wali kelas kalau kamu terlambat seperti itu. Nah, ini membuat rasa bersalah. Ya, jadi dari bahasanya beda. Sebagai teman, nah ini sebagai teman, ya. Bos, sama ya. Ayo, ini. Sini kau. Oh, terlambat lagi, gimana? Terlambat lagi. Ya betul. Ya Pak. Ya udah, langsung masuk saja. Yuk, jangan terlambat ya. Ya Pak. Laku aja, sebagai teman. Kenapa? Karena suaranya tidak keras, juga tidak membuat siswa bersalah, tapi langsung seperti teman, langsung mengiyakan masuk. Udah, apa masuk saja. Wah, itu berarti kontrol kita sebagai teman. Tuh, ya. Terus ada lagi sebagai pemantau. Nah, pemantau itu berarti mengamati.
Ya, Mas, masuk. Lambat, ya. Jam berapa sekarang? Jam 7.30. Berarti berapa tahun? Berarti berapa menit? 30 menit. Terus, ini seragamnya sudah berapa belum? Kok pakai sepatu putih? Nggak boleh pakai sepatu harusnya hitam. Terus, mana yang kurang? Ini sabuknya mana? Nggak pakai sabuk. Nah, ini pemantau. Ya, mencari kekurangan dari murid. Ya, dengan cara melihat. Itu posisi kontrol kita sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai manajer tadi memberi solusi, ya, berkata yang halus, meyakinkan tentang peraturan dan memberi solusi sebagai manajer. Ya, sebagai manajer. Makanya harapannya ya semua guru kalau perlu posisi kontrol itu di manajer. Ya, kalau perlu posisi kontrol itu di manajer. Apa efeknya kalau di manajer? Anak tidak merasa jengkel, dapat menerima omongan kita. Ya, itu. Kalau anak kita sudah sering kita biasakan dengan posisi kontrol manajer, kita akan ngomong dengan siswa kita itu enak, kalem, ya, tidak membentak, tidak menyalahkan, ya. Terus kita beri solusi, dia permasalahannya apa, kita kasih solusi. Anak itu akan tertarik, ya, tertarik. Ya, kalau memang awal kita melaksanakan mungkin ada tinggi menit tambah belum nanti, ya, menit tambah belum. Nah, kita juga sebagai manajer santai, ya, kita tidak usah dengan kekerasan. Nah, ini kemarin sudah terlambat, sudah kesepakatan apa kemarin? Kalau terlambat, gimana? Kalau sudah kamu tulis kesepakatannya apa? Gundul, Pak. Nah, kira-kira hari ini apa yang harus kamu lakukan? Gundul, silakan. Nah, kan harus dibentak, tidak harus dimarah. Sudah usut, ya, sudah usut. Langsung aja, pos satpam, lambat, ini Mas, santai. Terlambat pertama, ya Pak, dikasih kesepakatan, besok kamu terlambat, gimana, apa konsekuensinya? Nah, bukan, besok kamu dukung apa? Bukan, ya. Dikasih kesepakatan, terus konsekuensinya apa? Konsekuensi itu bahasa halus dari menghukum, ya. Konsekuensi itu bahasa halus dari menghukum. Maka itu, kalau kita sudah membuat kesepakatan dengan siswa, apalagi kalau sudah tangan aman, ya, kita akan aman, nyaman. Jadi guru itu nyaman, ya, itu. Nah, selanjutnya ini, kalau kita sudah bisa memposisikan kontrol diri kita, lah ini keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas adalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh kelas dan guru sebagai acuan dalam melaksanakan disiplin positif, bisa di kelas dimanapun. Ini, nah saya ini belum, contoh saya pas sekolah belum melaksanakan kesepakatan dengan guru-guru, belum pernah ya. Cuma kemarin ada kesepakatan kalau berangkat jam 6.45 maksimal harus sudah masuk kelas, ya, kesepakatan yang, tapi itu kesepakatan bukan kata kesepakatan yang seperti kemarin rapat kemarin itu, tapi apa, peraturan, karena yang membuat dari satu anak, dari satu orang, satu pihak. Kalau kesepakatan yang mengusulkan adalah semuanya, yang gurunya, yang muridnya, sebisa mungkin yang muncul itu adalah ide kesepakatan dari murid, ditawarkan. Jadi awal kita melakukan pembelajaran, upayakan selalu membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan siswa.
upayakan. Sebelum saya memulai pelajaran hari ini, kita buat kesepakatan dulu. Ayo, contoh seperti ini, saya dulu ya, kesepakatan dari saya. Siapapun yang ingin keluar atau punya kebutuhan di luar kelas, maka harus izin kepada guru pengajar atau kepada saya. Yang kedua apa? Ditawarkan kesepakatan yang muncul. Nah ini bedanya peraturan dengan kesepakatan. Kalau peraturan dibuat dari satu pihak, kalau kesepakatan dibuat dari semua pihak. Jadi masing-masing suruh membuat kesepakatan. Contohnya, Pak, kalau selesai praktek gimana dibersihkan? Boleh. Kesepakatan tulis. Terus ada yang ngomong, Pak, boleh makan. Kalau saya setuju, kan kesepakatan harus sama-sama setuju. Saya bilang, boleh makan, asalkan izin dulu. Mau? Boleh. Akhirnya tulis, siswa pada saat praktek boleh makan apabila sudah mendapatkan izin guru pengajar. Nah, itu termasuk kesepakatan. Terus munculkan dulu semua, suruh ngomong sendiri. Kalau sudah kesepakatan itu ditulis. Nah, setelah itu sudah sepakat, saya sepakat sebagai pengajar, muridnya sudah sepakat sebagai guru, bahwa kesepakatan sudah sepakat sebagai murid, sudah kita belajar enak. Kita saling menghormati, saling menghargai, dan saling menjaga ya kita mengajar. Akhirnya Pak, di situ ada kesepakatan. Pada saat guru mengajar, siswa tidak boleh rame. Sudah ditulis. Siswa tidak boleh tidur. Sudah ada yang ngomong seperti itu, yang buat kesepakatan muridnya. Maka pada saat kita mengajar, kok ada anak ngomong, kita nggak usah membentak, nggak usah marah. Ayo, tadi kesepakatannya apa? Tidak perlu ditulis papan pojokan. Ya, jadi kan papan lebar ya. Nah, 1/4 tulis kesepakatan di pojok. Nomor 5. Ayo, nomor 5 dibaca. Pada saat belum mengajar tidak boleh rame. Ayo, tidak boleh rame. Akhirnya apa? Anak nanti akan terbiasa membuat sebuah peraturan sendiri dan bisa melaksanakan peraturan itu sendiri. Ini penting. Nah, itu untuk melatih apa? Untuk melatih komitmen dan konsekuensi. Itu nanti anak akan terlatih melaksanakan sebuah komitmen. Nah, kalau sudah siswa kita itu sudah terbiasa melakukan komitmen yang sudah dibuat, disiplinnya terbentuk sendiri. Ini disiplin pribadinya akan terbentuk sendiri. Ya. Nah, kalau sudah dia bisa menjaga komitmen yang dia buat, maka secara fisik, ya, integritas siswa tersebut akan naik. Anak ini mempunyai integritas yang tinggi. Kenapa? Karena dia punya komitmen yang bagus dan bisa melakukan komitmen. Nah, ini langkah-langkah kita. Bagaimana kita membentuk karakter siswa kita. Akhirnya apa? Kalau mereka sudah terbiasa melakukan itu, akhirnya kita nggak usah yang namanya bentar-bentar rame, geger, sudah tidak ada ya, karena siswa kita sudah terbiasa membuat komitmen dan melaksanakan komitmen tersebut. Tuh, nih, ya makanya setiap mau pelajaran buat kesepakatan ya, ada kesepakatan yang bersifat sementara, ada kesepakatan yang bersifat selama. Contoh wali kelas. Nah, kalau wali kelas kan tidak ngajar, tidak pada saat ngajar. Kita buat kesepakatan kelas kita yang akan dilaksanakan di kelas kita. Supaya apa? Supaya kelas kita kondusif, nyaman, enak, terkondisi. Setiap harinya bisa
sekolah dengan enak dan gembira. Kira-kira apa kesempatan kita untuk membuat kondisi kelas kita supaya nyaman, enak, dan menyenangkan? Kita buat bareng-bareng. Nah, anak nggak paham, kita beri contoh. Contoh, masuk kelas sepatu harus dilepas supaya kelasnya nggak kotor. Sepakat nggak? Tanya. Sepakat nggak? Sepakat Pak? Ya dilepas ya, biar nggak nyapu terus. Oke, tulis kesepakatan kelas. Masuk kelas sepatu wajib dilepas dan ditaruh rak dengan rapi. Apalagi, nah baru mereka akan paham kalau sudah diberi contoh akan paham. Oh maksudnya ini paham. Mereka akan usul, akhirnya usul Pak, tidak boleh makan di dalam kelas supaya kelasnya tidak kotor. Nah tulis ini peraturan kelas, apa kesepakatan kelas bisa dilaksanakan secara terus tempel, tulis tempel. Sehingga apa? Setiap guru masuk juga bisa melihat kesepakatan ke kelas. Kok waktu kita mengajar, misalnya pada saat kita ngajar ya, tidak ada kesepakatan ya. Misalnya pada saat pelajaran saya menang tidak boleh makan, tidak ada. Kita tidak buat itu. Kok ada anak makan? Yang ditunjukkan kesepakatan bilang yang kita buat, tapi yang di kelas, Mas, itu kesepakatan kelas dan kembali kelas gurunya gimana? Nomor 3, pada saat pelajaran tidak boleh makan. Gitu. Berarti sama ini maksudnya Pak, kalau menyalahi kesepakatan temannya akan ngomong, Pak, suruh bersihkan sampahnya, suruh buang sampah besar ke tempat sampah besar. Udah, ayo konsekuensinya Pak, laksanakan konsekuensinya. Nah seperti itu. Itu kalau wali kelas dengan kelasnya. Tapi kalau guru dengan pengajar dengan murid bisa membuat kesepakatan sesaat, bisa membuat kesepakatan selamanya juga. Pokoknya selama saya mengajar, kita buat kesepakatan seperti itu. Kita buat kesepakatan bersama. Kesepakatan tidak boleh dibuat dari satu pihak. Contoh saya tok ya, tidak boleh. Ya harus dari siswa juga. Dan sepakati bersama. Saya sepakat sebagai pengajar, murid sepakat sebagai murid. Itu. Ya. Nah ini akhirnya apa? Kalau kesepakatan itu sudah terbentuk, jadilah sebuah keyakinan ke kelas. Karena kesepakatan itu sudah dilaksanakan berkali-kali berulang, sehingga menjadi sebuah keyakinan. Ya, dia punya keyakinan. Saya kalau masuk kelas saya tidak boleh pakai sepatu. Saya kalau mendengarkan guru mengajar, saya tidak boleh ngomong sendiri. Saya tidak boleh makan. Saya kalau mau keluar harus izin guru dulu. Akhirnya kan terbiasa. Ya. Nah kalau sebuah keyakinan dari kesepakatan yang sudah dibuat tadi berjalan dengan baik, ini akan terlatih. Ya. Sehingga apa? Kedisiplinan itu bisa muncul dari dalam diri, bukan dari luar. Ini air penting, makanya kesepakatan dibuat di dalam kelas itu sangat penting. Jangan sungkan-sungkan untuk melaksanakan kesepakatan kelas. Terus jangan sampai kita masuk kelas tanpa ada kesepakatan. Kalau kita tidak menggunakan kesepakatan dalam kelas, yang keluar adalah posisi kontrol sebagai guru. Saya sebagai pengukur, saya sebagai pembuat rasa bersalah, saya sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Itu nanti yang keluar. Begitu ngajar, menara, keluar. Wah, sebagai pengukur keluar posisi kontrolnya. Akhirnya apa? Kelas tidak kondusif, tidak nyaman. Untuk kelas, kalau ada kelas yang ngaji itu dengan guru tersebut ya, ini kalau kita siswa akan semua saya bu,
kalau masuk kelas ini tidak boleh marah. Nanti akan muncul seperti itu. Tidak apa-apa. Nanti kalau ada siswa sampai ngomong gitu, gurunya akan merasa sedih. Ya, aku ini kakek meramu. Itu, ya, ini penting. Oke, jadi ini keyakinan kelas dan dibuat dari kesepakatan kelas. Kira-kira bisa sebelum pelajaran dimulai membiasakan diri membuat kesepakatan. Kita sepakat bulan ini kalau kita belajar, kalau setiap saya mengajar tidak boleh rame, tidak boleh ngomong sendiri. Setuju? Yang lainnya Pak, tulis. Cukup nggak ada kesepakatan? Cukup. Tidak usah lama-lama, 5 menit cukup. Ya, itu. Makanya kalau nanti jangan kaget ya. Nanti kalau jadi guru penggerak, setiap Zoom, awal Zoom mesti ada kesepakatan Zoom, kesepakatan pada saat mengikuti dari Zoom. Ditulis sama fasilitator. Apa kesepakatan kita? Ini, terus nanti setiap peserta disuruh ngomong. Boleh makan, tidak apa-apa tulis. Boleh makan pada saat tulis. Kalau mau meninggalkan Zoom harus izin dulu dengan kamera tetap on. Tulis. Sehingga apa? Pada saat kita ada kepentingan, izin Pak lewat chat ya. Pak izin ada kamu mau menemui kamu dulu karena tamunya sangat penting. Jadi pasti tetap jawab, iya silakan on cam. Tetap nyala tapi tidak. Jadi kita tidak menyalahi kesepakatan. Ya, begini. Nah, yang terakhir, segitiga restitusi. Ini yang penerapan segitiga dalam 3 hal, yaitu stabilitas, memvalidasi data yang salah, keyakinan. Ini pada saat kita menangani siswa yang bermasalah, ya, maka kita harus bisa memposisikan diri pada posisi kontrol sebisa mungkin sebagai manajer, ya, pada posisi kontrol sebagai manajer, sehingga bahasanya harus halus, meyakinkan, terus bisa memberi solusi. Nah ini, pada saat ada siswa yang bermasalah, yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Ya, kita panggil, kita tanya dulu, ada apa? Ya, ada apa itu sebenarnya? Menstabilkan identitas, siapa? Meredam, ya, meredam siswa agar emosinya turun. Contoh ya, ada anak 2 taukar saya terus tengkar bisa cek bisa bawa masuk dulu ayo duduk. Nah, kita harus tampilkan identitas dulu ayo duduk. Ada apa ini kok sampai bertengkar? Ayo duduk, santai dulu, duduk dulu. Kamu saya tanya dulu, kenapa? Jangan cerita. Ya, cerita. Itu Pak, saya makan saya dilempar sama batu. Ayo jatuh, saya makan. Oh ya wes, tak apa-apa. Ya kamu kenapa? Ayo Pak, saya jadi sama anak ini karena tadi dia makan, saya enggak pengen lempar Pak, karena dia mengejek saya. Kamu udah bawa bekal, dia losot gitu. Oh iya. Nah, ini kesadaran kita dulu. Jadi meredam kondisi pada kedua belah pihak atau pada yang bermasalah. Jadi duduk, silakan. Oh ya, dimotivasi dulu supaya lebih tenang, lebih down. Kalau sudah baru memvalidasi tindakan yang salah. Kita misalnya saya jegal. Pertama, stabilitas identitas ya. Saya jual Pak sama jengkel itu boleh,
Tapi ya begitu caranya sambil lempar-lempar kan bisa. Kamu jengkel kan tidak harus dengan melempar dia, jengkel itu boleh. Nah itu ya, itu satunya, bawa bekal itu boleh, tapi jangan mengejek temannya yang tidak membawa bekal. Nah, ini menstabilkan identitas ya. Ini apa, membuat anak tersebut merasa gagal. Jadi ya, gagal itu dalam artian dia merasa besar ya. Contoh tadi ya, contoh ya oleh-oleh yang kawan-kawan, tapi ya justru bonus di sawah lah kasih domangan. Nah akhirnya dia kan merasa, oh iya sih, aku masalah sekolah rasa biasa. Nah itu ya. Terus satunya lagi, ya boleh belajar kamu bawa bekal, tapi tidak boleh ngecek temannya tidak bawa bekal. Nanti dia akan merasa bersalah bahwa iya lah aku mentanya tak kerupuk mana ya tadi kocok kerupuk bacaan tak jadi kerupuk nggak enak kalau tadinya. Nah itu akhirnya. Terus yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidkan bahwasanya kamu dengan lempar tadi itu tidak, kamu itu salah. Nah divalidkan yang dia lakukan itu memang salah. Kamu ngejek tadi itu ya salah itu ya, divalidasi. Nah namanya validasi. Yang ketiga adalah meyakinkan, menanyakan keyakinan. Nah kamu melempar-lempar berarti tidak menghormati orang lain. Kesepakatannya di sekolah apa harus saling menghargai orang lain, berarti kamu tidak sesuai dengan kesepakatan, tidak sesuai dengan keyakinan sekolah. Nah ini terakhirnya diberi solusi. Nah kira-kira setelah ini gimana kamu, kalau sudah tahu kamu salah, kamu juga gimana? Akhirnya apa? Yang bawa bekal tanya dulu, apa tindak lanjutnya setelah ini kamu? Ya Pak, saya akan minta maaf, nanti bekal saya akan saya pergi dulu, makan dua boleh ya, nanti ditindaklanjuti, kita awasi, dibagikan makanannya, minta maaf ya dia ya, kalau perlu kita amati sesuai dengan tindak lanjut yang diucapkan dia. Nah itu menanyakan keyakinan tadi. Yang terakhir itu, setelah diyakinkan dia tidak sesuai dengan kesepakatan sekolah, keyakinan sekolah yang sudah dibuat bersama, ditanya tindak lanjutnya. Kira-kira hari ini iya apa sih yang kamu lakukan setelah itu? Minta maaf tuh ya Pak, minta maaf, ya suruh minta maaf. Nah dengan menanyakan keyakinan tadi ya, kesepakatan, akhirnya dua-duanya ini kan sadar dengan tindakan yang dilakukan. Dia akan sadar, iya aku tidak menghormati orang lain, sadar ya. Kalau sudah sadar baru dia akan ingat, besok dia akan ingat, nek dinyak kocok itu tidak bakal melempar lagi. Nah seperti itu. Nah ini caranya nangani anak segitiga restitusi. Tidak harus aku dijasa nah itu tidak, distabilkan dulu ya, dibuat rasa bersalah dulu, divalidasi kesalahannya, memang betul-betul yang dilakukan itu memang salah. Setelah itu dihubungkan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atau kesepakatan kelas dan sekolah itu. Akhirnya terakhirnya tindak lanjut. Nah, tindak lanjut nanti yang kita amati apa yang akan dilakukan setelah dia sadar kalau itu salah. Nah dengan menerapkan restitusi ini, segitiga restitusi ini, jawab anak-anak kalau kita tanya ya tidak akan berbohong. Anak yang punya masalah kalau kita restitusi dia tidak akan berbohong. Kenapa? Karena kita menanya posisi kontrol kita sebagai manajer, bukan menghukum
bukan sebagai teman, bukan sebagai pemantau atau sebagai kesalahan, sebagai manajer. Jadi kita ngomongnya kalem. Ya, makanya dari disiplin positif tadi, mulai motivasi, kebutuhan dasar, ya dasar manusia, apalagi tadi keyakinan, kesepakatan kelas, segitiga restitusi. Ini kalau kita bisa menerapkan di sekolah, di kelas, insya Allah yang namanya sekolah ramah anak itu akan terbentuk. Ya, sekolah ramah anak itu akan terbentuk karena semua dilakukan berjalan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Nah ini, ya. Ini makanya tadi kemarin saya mau mengundang semua guru, BPBB saya ingat ada tim penanggulangan kekerasan, ya kekerasan di sekolah. Ya, kita undang tim panitia penanggulangan kekerasan di sekolah sama tim. Nah, kita undang staf siswa, kita undang. Nah nanti tugas jenengan karena sudah diberi desiminasi tentang disiplin positif ini, bagaimana menerapkan di kelas, di sekolah, dan menyebarkan ke teman yang lain. Nanti kalau ada guru lain yang misalnya nangani anak kok tidak sesuai dengan segitiga restitusi, lu masuk mak bus anak kasih takut kamu kok pelan dihukum, nah diingatkan ini lu cari nangannya terakwat segitiga restitusi, kita tanya gimana, kita cari informasinya, kita tanya ke sana, kita hubungkan dengan keyakinan kelas. Nah terus tidak lanjutnya apa? Nah seperti itu. Ya, ini kalau semua guru ya bisa melakukan ini, insya Allah sekolah itu nyaman, enak, gitu loh. Siswa itu sadar, nek salah itu sadar. Iya, ini sepakat gini, aku ini, anak itu akan minta maaf dulu. Pak, minta maaf ya. Kenapa? Kemarin kesepakatannya kan kita kalau praktek nggak boleh harus pakai APD. Iya, Pak, saya lupa ada bahwa kata Pak, anak akan minta maaf dulu, datang dan minta maaf dulu. Pak, tidak konsekuen Pak ya. Yes, akhirnya kita kan juga apa? Kita tidak langsung panis enggak. Kamu tidak pakai kesel Pak? Orang enggak. Nah kita akhirnya kan karena dia sudah minta maaf dulu dan sudah paham dengan kesalahan yang sadar, berarti ada itu jujur. Ya sudah, kita jangan terus memberi panis atau hukuman. Nah, udah, ini aja solusinya. Kamu ke kelas sebelah itu juga praktek, tapi nanti siang pinjam sana, pinjam ke kelas sebelah. Nah, pinjam buat kamu praktek sekarang. Pinjam dulu sana. Akhirnya anaknya apa? Nggak mangkel gitu ya. Nggak mangkel, nggak jengkel, nyaman akhirnya. Nyelek seragam kocok nih, yo berbuka, masih terlambat nyaman, nggak merasa tertekan, gitu ya. Ini. Ya, jadi budaya kalau paham itu ya tadi efeknya. Anak kalau sudah tahu ini salah pasti minta maaf dari ya. Nah, ya. Ini rencana. Nah, ini numpuk ini. Ini efek kalau kita berkanva ya. Terus diubah ke dalam PPT, tapi terus nata lagi. Ya, ini sudah, mana sudah saya buat. Ya, ada videonya. Sama aja. CGP Angkatan 10 kelas 2064. Kali ini saya akan mencoba menampilkan video tentang kesepakatan kelas. Lendak. Tidak mungkin. Kelas yang berlaku
Expand dulu. Saya Muhammad Bani JSPD CGP Angkatan 10 kelas 2. Tentang kesepakatan kelas bagaimana protokol kesehatan kelas yang diterapkan dari dan tahunan dan kita serahkan. Yuk kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang cantik, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Sehat. Ini sudah saya absen sekarang. Sebelum kita melakukan praktek agar kita nyaman, enak, dengan kondusif, maka kita buat kesepakatan ya, apa yang harus kita lakukan nah, kesepakatan ini bukan saya buat, tapi semuanya buat ya, supaya apa? Semuanya tahu bahwasanya ini kesepakatan secara bersama sama dengan kita juga pada saat dalam dan tentunya kesepakatan ya itu yang utama. Sejak praktek harus datang 15 menit sebelum praktek dimulai ditutup ya. Jadi itu nomor satu dari saya ya. Nomor satu dari saya, setiap praktek 15 menit harus datang di depan praktek yang belum satu dicatat. Kalau saya dicatat, ya sekarang dicatat. Ya, ini dari saya dulu ya, dari saya ya. Oke, kalau saya kesepakatannya yang saya usulkan setiap praktek 15 menit sebelum praktek dimulai siswa harus sudah hadir datang ya. Terus selanjutnya semuanya berusul ya, berusul. Silakan selanjutnya ya. Oke, setiap praktek mobil harus dibersihkan ya. Nanti setelah praktek kalau boleh persyaratan masih dibersihkan, tidak boleh tinggal langsung ya, semua yang tidak ada satu orang itu tahu masih tetap dibersihkan ya. Itu kesepakatan yang kedua. Yang ketiga ya silakan. Mari bagus ya, kesepakatan bagus. Jadi selesai praktek misalnya tadi ambil PG ya, ambil PG, ambil pakai praktek itu, selesai praktek kita bersihkan PG-nya, kembalikan lagi ke tempatnya tadi, misalnya jalan aja kita jalan hari gitu ya. Oke, bagus itu. Sekarang yang ketiga ya. Oke, bagus itu. Jadi suatu kebutuhan kalau praktek maju praktek benar itu ya. Kenapa? Karena kita pakai fungsinya untuk melindungi kita ya. Dan kedua, kalau kita praktek jangan foto. Nanti kalau selesai praktek mau sholat sudah bisa diserahkan yang serahkan sekolah ya pada saat sholat kita ya. Oke, ini bagus itu. Jadi setiap praktek harus pakai perangkat praktek. Ada lagi? Ya. Oke, bagus ini. Setiap praktek tidak boleh bergabung teman yang lain. Ya, Pak, saling menghormati. Ya, kalau ada temannya yang mau bergabung, tidak bekerja. Misalnya si ini praktek, ini mau belajar yang lain, udah temannya yang lain mengingatkan. Ayo kesepakatannya tadi apa? Tidak boleh bergabung temannya yang lain. Biar fokus, ya, biar fokus, ya, fokus. Ya, ada lagi? Ya. Kalau tidak bisa ikut praktek, harus izin ke gurunya. Tidak boleh titik izin, ya. Izinnya sakit, nah, tidak boleh, ya. Semua kalau tidak masuk harus izin ke saya, ke gurunya. Tidak boleh terus
sama kita tidak sama. Makanya kalau izin nanti yang ke saya, yang ke kita atau ke kita. Oke, kira-kira masih ditambah atau cukup? Cukup. Oke, kalau sudah cukup, saya bacakan lagi kesepakatannya tadi. Silakan. Kesepakatan yang sudah kita buat ya, nanti kita kontak kita kasih berapa semuanya perhatikan teman-teman kita semua baca terus para teman-teman yang kok lupa ya bisa beli kita misalnya waktu kita komputer kalau sudah kita upload buka YouTube proyek perasaan jadi kesepakatan kita buat bersama, maka harus kita bisa mengukurnya, harus kita sepakat kita berkoordinasi supaya apa? Supaya kita selain itu kita bersama ya dengan kondisi salah satu cara melatih disiplin pada saat praktek di dalam. Terima kasih, sepakat sudah dibuat. Setelah ini mari kita mulai praktek yang bertahap. Silakan, sudah pakai silakan semua. Terima kasih. Nah, ini contohnya. Jadi tidak sampai lama 5 menit cukup. Ya, di awal pelajaran 5 menit buat kesepakatan kelas langsung selesai pelajaran dimulai. Ini penting. Ya. Sehingga apa? Anak-anak kalau sudah membuat kesepakatan sendiri, mereka paham. Ini saya yang buat. Akhirnya secara tidak langsung mereka akan melaksanakan kesepakatan itu. Oke, dengan berakhirnya video ini ya, terima kasih yang sudah mengikuti diseminasi disiplin positif ya. Mungkin ada yang bertanya? Ya, silakan. Tadi kita belajar tentang bagaimana kita memperhatikan tentang kebutuhan dasar manusia. Iya. Ketika kita memperhatikan kebutuhan salah satu siswa yang memang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, apakah jelas nanti akan menimbulkan kecemburuan sosial terhadap teman tersebut, anak tersebut, dari kecemburuan sosial dari teman-temannya. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru untuk mengatasi kecemburuan sosial tersebut? Nah ini ya, jadi pada saat kita mau misalnya ada bermasalah ya, misalnya seperti tadi bermasalah, ini ada lesu, ya, hasilnya lapar, terus dua ekor coni minumnya semuanya diambil, diminum, dibuang, ini kita panggil anaknya, insya Allah temannya akan paham kok. Ya, insya Allah temannya akan paham. Itu ada plus buat seperti itu. Ya, nanti teman itu bisa akan tanya, Pak, kenapa tadi gitu? Kita bisa kasih klarifikasi. Ya, kita kasih klarifikasi. Jadi misalnya ada teman tanya, Pak, kok dibuka makan Pak? Oh iya, soalnya ada manusia, makanya pola. Terus ditiru, gue kasih tahu bahwa sudah ditiru itu jelek, jangan ditiru. Nah ini jadi kebutuhan
kebutuhan dasar yang dia, kalau berdasarkan kebutuhan dasarnya dia apa? Oh ternyata anak ini ingin bertahan hidup karena belum makan, kita kasih makan. Kalau temannya dia ingin ditanya, kita kasih klarifikasi. Ya benar. Kok enak atau orang mana? Tanya aja. Jangan namanya sudah itu. Kamu mau kosong. Nah, nanti temannya akan paham. Ya, itu caranya. Misalnya, untuk kasih sayang. Nah, kalau temannya yang lupa, kok yang diperhatikan itu aja. Berarti kamu juga ingin diperhatikan. Sini saya kasih tahu cerita. Kasih cerita aja langsung. Kamu pernah punya orang tua, kamu masih lengkap? Tanya, ibu masih ada. Kamu ini tuh nggak punya bapak, tak punya ibu. Kamu punya bapak, punya ibu, bisa sudah ke bapakku. Kamu pernah jual ke ibu, kenapa? Nah, kamu itu harus baik dengan orang tua. Kalau kamu mau kawin, mikir, terus lorong mati hariku, tapi bapak itu akhirnya apa? Harus didampingi, kenapa? Ya dia merasa punya bapak. Nah itu boleh. Ya kita klarifikasi ke teman itu boleh, tapi jangan ditunjukkan apa kekurangannya. Ya jangan ditunjukkan kekurangannya. Ini maksudnya kekurangannya. Aku yatim. Mau kocok mana kocok itu? Oh tiba-tiba aku yatim. Jangan. Ya jadi ditanya dia, yang tanya tadi di balik tanyanya, kamu kalau misalnya kamu tidak punya bapak gimana rasanya? Sebenarnya tidak lah itu. Dia akan mikir sendiri. Ya, oh berarti si aku tidak punya bapak. Nah itu. Dan dia akan cerita ke temannya. Ya, nah itu caranya. Ya, untuk menghindari kecemburuan sosial dan kelas, maka temannya diklarifikasi. Ya. Lagi mau? Ya. Di dalam kurikulum Merdeka, pertanyaan saya sebenarnya apakah masih boleh tata tertib itu digunakan di sekolah? Pertama itu. Kalau memang tidak boleh, apakah kita harus memakai kesepakatan seperti halnya kesepakatan di kelas? Kalau memang itu yang dilakukan, mekanisme atau teknis yang digunakan untuk kesepakatan universal satu sekolah itu, bagaimana caranya kita membuat kesepakatan dengan anak yang beribu-ribu itu dan juga wali murid? Ya, boleh. Atas itu boleh juga. Tidak harus dilakukan, boleh dibuat, ya boleh dibuat. Tetapi ya sebisa mungkin ya tata tertib itu dibuat dari usulan dari warga sekolah. Ya, jadi kita kalau mau buat tata tertib kita buka Google Form. Usulan tata tertib untuk kebaikan sekolah dan kenyamanan sekolah, kasih ke siswa. Nanti kita klarifikasi, kita identifikasi mana anak yang mengusulkan negatif, mana anak yang mengusulkan positif. Tuh, ya kita kelompokkan. Ya, nah itu kalau sudah yang positif tadi kita buat itu. Ya, jadi dibuat sebagai tata tertib atau keyakinan sekolah sebisa mungkin. Ya, sebisa mungkin kalau kita buat tata tertib itu melibatkan warga sekolah, terutama wali murid. Ya, wali murid. Kita minta wali murid itu sebenarnya sangat berpengaruh sekali ya di sekolah. Pada saat pertemuan wali murid kita tanya, adakah usulan untuk perubahan tata tertib atau kesepakatan sekolah kita? Monggo silakan kalau yang punya usul silakan diisi di info ini atau diberi lembaran. Begitu mau masuk ke ruang pertemuan, setiap kali mulai diberi lembaran usulan tata tertib di sekolah. Tidak mungkin murid-murid menulis seperti siswa.
nggak mungkin. Mesti menulis yang bagaimana caranya anak saya di sekolah itu nyaman. Yang ditulis paling seperti itu. Mesti apa ditulis mesti membuat bagaimana anak saya sekolah di sini nyaman. Itu mesti tulisannya itu. Karena macam-macam manusia. Waktu tujuannya bikin anak disiplin. Ada anak yang tujuannya pokoknya sekolah. Ada orang tua yang tujuannya pokoknya lulus kerja. Ada orang tua yang pokoknya lulus pokoknya butuh surat Jepang. Macam-macam. Maka nanti dia akan membuat mengisi atau mengusulkan kesempatan yang sesuai dengan keinginan beliau. Itu monggo bisa. Ya. Cuma kalau tata tertib itu lebih ke satu arah, berbeda pada satu pihak. Oke, monggo. Nanti kita coba ya. Kita coba tawarkan ke wali murid, termasuk visi misi. Visi misi itu dipaparkan, terus diusulkan ke wali murid. Barangkali ada usulan dari wali murid. Mungkin wali murid berpikiran, kok hanya ini Pak visinya, kok tidak ada sekolah kita harus go internasional atau gimana? Nah itu bisa dimasukkan sekolah kita go internasional, ditambahkan divisinya berintak, inovatif, kreatif, berkarakter dan go internasional. Nah itu bisa, boleh. Itu usulan dari wali murid. Ya, nanti kita paparkan ke perusahaan, ke mitra industri. Pak, kita punya visi seperti ini. Apakah ada masukan atau ada usulan untuk perubahan atau tetap visi misi kita? Kita berikan ke mitra industri kita. Mereka akan punya tujuan sendiri. Tujuan mereka kepada sekolah kita. Lah itu. Kalau sama-sama sudah membuatnya bersama-sama, industri buat, wali murid juga buat, paham sudah. Oh, go internasional, jadwal les bahasa Jepang. Itu kalau sudah ditampilkan, diumumkan di grup wali murid tahu yo go internasional, bener bahasa Jepang. Anaknya kan dobrak-dobrak. Ayo melok bahasa Jepang. Karena memang itu go internasional, itu bahasa Jepang. Itu ya. Dari sini ada lagi? Monggo. Dada ya. Apa namanya? Sekarang ke sekolah itu kan bebas ya, jadi kita bisa menerima anak yang kebutuhan khusus. Ya. Nah, di dalam sebuah kelas itu kadang-kadang kan ada 1-2 anak yang kebutuhan khusus. Kenapa? Dan mereka itu biasanya awalnya itu jadi korban kayak mungkin kita sebagai guru tuh kalau melihat siswa kita itu memberikan apa ya istilahnya itu nasihat dan sebagainya, itu kadang ya didengarkan. Tapi kenapa kayak apa ya? Bagaimana solusinya agar tidak dibully atau apa ya? Namanya apa ya Pak ya? Seperti gini loh, sudah berjalan ya, berjalan, anak-anak temannya sudah nggak membuli, tapi kadang masih apa ya, masih dirasakan anak itu minder dan sebagainya. Itu solusinya gimana? Oke, jadi ini supaya tidak dibully, buat kesepakatan kelas bahwanya tidak boleh membuli sesama teman, harus menghormati sesama teman. Buat kesepakatan kelas, terutama wali kelas. Kesepakatan dan keyakinan kelas tidak boleh membuli sesama teman. Kalau ada membuli, panggil. Begitu kita mendengar anak itu dibully yang berkebutuhan khusus, panggil. Itu juga kesepakatan. Konsumsinya apa? Tuh mereka cadar. Karena kadang-kadang masih berulang-ulang itu kejadiannya. Karena tidak ada kesepakatan kelas, makanya bully itu dibully. Nah, untuk menguatkan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu butuh pendampingan. Makanya di setiap sekolah itu ada petugas khusus pendamping anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kalau di DP 1 Bu Catur,
Ya, satu itu petugas pendamping khusus anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya, memang kebutuhannya kita tuh yang dari dinas, ya, yang surat tugas dari dinas cabang Jombang itu dinas pekerja bersatu yang pendamping berkebutuhan khusus cabang. Sudah dikirim ya. Nah ini makanya dan setiap sekolah itu tidak boleh menolak peserta didik baru yang berkebutuhan khusus, tidak boleh menolak, harus menerima. Kalau misalnya ada pendaftar yang kok berkebutuhan khusus itu juga boleh ditolak, harus diterima, setelah masuk harus didampingi. Ada lagi, makanya kesepakatan kasih sangat penting. Ya, nggak ada. Ya, terima kasih kalau nggak ada. Saya terima kasih Mas sudah meluangkan waktunya selama 1,5 jam. Ya, oh 2 jam. Oh ya 2 jam. Setengah 8 sampai setengah 10. 2 jam. Ya, mudah-mudahan apa yang kita paparkan tadi bisa diterapkan di kelas sebagai guru dan sebagai wali kelas, dan diterapkan di sekolah sebagai warga sekolah. Jadi kita coba sebisa mungkin bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak tanpa harus adanya punishment atau saya kira cukup. Terima kasih banyak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, nanti dipraktekkan.